kamu sekarang berubah, kamu sekarang lebih gini sih, dulu kamu nggak pernah gini dan mikir gitu loh. Awalnya sih ketika masih menjalin hubungan tuh yang kayak, oh ya kok aku gini ya sekarang. Hai hai hai, salam hangat dan happy weekend semuanya. Jumpa lagi nih sama aku Evi Nur Safitri di program kesayangan kalian. Dimana lagi kalau bukan di Risalah Hati. Gimana nih kabar kalian di minggu pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan cerah secerah hari ini ya sobat. Oke, pada episode kali ini aku akan share nih topik yang sangat menarik untuk kita bagi cerita bersama-sama. Ya, apalagi kalau bukan mengenai relationship. Bicara soal relationship nih, ternyata relationship ini benar-benar krusial banget nih sobat. Jadi kira-kira apa sih perbedaan antara toxic relationship dan juga healthy relationship itu? Penasaran? Stay tune, ikuti terus ya podcast ini sampai akhir. Bicara soal relationship, tentunya sudah nggak asing lagi nih di benak serta telinga kita kan sobat. Nah kira-kira apa sih itu definisi dari relationship? Jadi relationship itu merupakan hubungan atau interaksi yang terjalin antara sesama manusia. Nah biasanya dalam relationship ini cakupannya luas nih. Ada relationship dalam hubungan keluargaan, kemudian kerjasama, pertemanan, dan juga percintaan. Tapi pada episode kali ini nih, aku akan fokus membahas dan juga sharing mengenai relationship dalam asmara atau percintaan. Ayo, kira-kira siapa sih di sini yang sedang mengalami gejolak asmara seperti patah hati, jatuh cinta, diambang dalam dilema atau kebimbangan, galau gundah gulana mungkin? Nah, podcast ini cocok sekali untuk sobat di rumah semuanya agar kita tuh bisa bisa lebih ngerti lah tentang relationship itu seperti apa gitu. Oke, jadi mengenai relationship ini ada dua jenis ya sobat. Yang pertama itu adalah healthy relationship dan yang kedua adalah toxic relationship. Oke, sebelumnya di sini aku akan menegaskan terlebih dahulu ya sobat bahwa aku tuh bukan pakar dalam cinta atau ahli dalam bidang asmara juga, tapi di sini aku cuma ingin sharing berbagi pengalaman pribadi aku, pengetahuan yang aku tahu, serta pengalaman dari orang-orang terdekat aku nih yang kemudian aku rangkum dan aku jadikan bahan untuk podcast pada episode kali ini. Langsung saja nih, untuk healthy relationship ini ada beberapa ciri-cirinya nih sobat. Nah yang pertama itu adalah sadar akan pentingnya komitmen. Nah, komitmen ini menjadi landasan dalam membangun suatu hubungan. Namun sebelum mendapatkan atau menyepakatkan sebuah komitmen ini tentunya harus ada kepastian terlebih dahulu nih dari awal. Ibarat kata jika kita dalam suatu hubungan tapi kita belum mendapatkan kepastian itu ya sulit, itu susah gitu loh, susah sekali untuk kedepannya. Jangankan untuk mendapatkan komitmen, kepastian aja belum dapat gitu loh sobat. Itu mengenai komitmen. Nah kembali lagi soal komitmen. Nah komitmen ini harus banget nih ditanamkan sejak dini, sejak awal ketika menjalin hubungan. Karena ya for me, bagiku kalau komitmen itu emang penting gitu loh. Ibarat kata ya sejauh apapun, selama apapun hubungan kalian, kalau komitmennya itu nggak dibangun atau bahkan mudah goyah atau ya sebagainya, itu juga akan berimbas kan, akan berdampak juga bagi keberlangsungan hubungannya gitu loh. Jadi sejauh apapun jarak, kalau dalam hubungan tersebut udah ada kesepakatan atau komitmen yang mengikat mereka berdua, aku yakin banget itu bakal terjaga banget gitu loh. Kalau komitmennya itu emang kuat dan kedua insan ini sadar gitu loh akan pentingnya suatu komitmen gitu. Jadi di sini komitmen itu memiliki peranannya sangat penting ya sobat.
Untuk yang kedua, ini ada rasa saling menghargai. Nah, rasa saling menghargai ini biasanya cenderung lebih ke penyikapan, yaitu sikap antar pasangan itu seperti apa gitu. Hal ini bisa dilihat bahwa mindset kita itu harus diatur gitu, bahwa ya pasangan kita itu hidupnya tuh nggak melulu soal kita gitu. Dia juga punya kehidupan masing-masing, dia juga punya kesibukan gitu loh, kesibukan dia dengan temannya, dengan keluarganya, pekerjaannya atau pendidikannya. Jadi ya sebisa mungkin satu sama lain itu harus saling menghargai gitu loh posisinya ketika sibuk atau slow rest. Maksudnya kan kebanyakan yang aku jumpai nih, dan mungkin sobat di rumah jumpai juga, bahwa yang kita lihat tuh hubungan yang ada sekarang itu mudah dipermasalahkan hanya sebatas karena slow rest, kemudian karena ya kesibukan, itu dijadikan sebagai permasalahan. Ya bagiku itu wajar sih, kayak yang slow rest, terus kita overthinking, kita kayak mikir ini orang kemana kok nggak balas chatku. Nah itu ya wajar sih, cuman di sini tuh yang udah keterlaluan dan yang lebih ke hal nggak bisa menghargai itu yang harus dihindari, karena itu juga nanti bisa berdampak juga nih bagi hubungan kedepannya itu seperti apa, ya kan. Ketiga, ini ada poin keterbukaan. Nah, keterbukaan ini juga penting banget nih. Setelah adanya komitmen, kemudian saling menghargai, kita harus juga terbuka nih sama pasangan. Harus terbuka apa yang kita rasakan mungkin dalam hubungan itu. Kita harus terbuka, kita harus cerita ya, mungkin itu menyakitkan gitu kan. Dan ada yang bilang juga kalau lebih baik itu dipendam daripada menyakiti pasangan. No, bagiku itu salah sih. Kayak yang ya kamu hanya sekedar untuk menjaga hati aku, untuk menjaga perasaan aku, tapi dibalik itu ada kebohongan gitu loh. Itu kan salah kan ya. Untuk menurut aku sih lebih baik bicara sejujurnya, apa adanya, walaupun itu tuh menyakitkan gitu, tapi kan seenggaknya kita tahu yang sebenarnya, dan ada kejujuran, ada keterbukaan gitu loh di situ. Oke, yang selanjutnya adalah poin mengenai komunikasi. Nah, jadi komunikasi ini memiliki peran yang sangat penting ya sobat di dalam sebuah hubungan. Karena namanya komunikasi ini bisa mempererat dan juga merenggangkan nih hubungan tersebut. Nah, ada sebuah pepatah mengatakan jika berakhirnya sebuah hubungan itu dikatakan berakhir jika komunikasi di antara keduanya pun sudah berakhir atau putus. Nah, menurut kalian gimana ya statement tersebut? Setuju atau tidak? Oke, itu dia tadi beberapa ciri-ciri dari healthy relationship. Nah, untuk yang selanjutnya aku akan kasih nih beberapa ciri-ciri kebalikan dari healthy relationship, yaitu toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat. Kira-kira apa aja ya? Ini dia. Untuk yang pertama, ini ada timbulnya rasa posesif secara berlebihan. Sebenarnya menurut aku kalau ngatur dalam sebuah hubungan itu wajar sih ya. Karena apalagi kalau ngaturnya itu demi kebaikan pasangan atau keduanya itu baik dan juga bagus dalam hubungan tersebut. Namun yang salah di sini jika rasa ngaturnya itu lebih ke berlebihan dan lebih ke sikap ngekang atau posesif secara berlebihan, itu yang nggak dibenarkan dalam sebuah hubungan. Karena kalau udah terkekang itu pastinya itu sulit untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan potensi, dan ruang gerak itu akan terbatas gitu loh. Kita nggak punya nafas, nggak punya kebebasan untuk menjalani hari-hari, dan itu yang salah bagi aku dalam sebuah hubungan gitu loh. Yang kedua, ini ada menguasai dan juga mengendalikan pasangan. Nah, jika poin yang pertama tadi mengenai posesif yang berlebihan, ini jika rasa posesif itu terus menerus diterapkan ke dalam pasangan, itu akan berimbas kepada hal dimana dia tuh akan menguasai dan mengendalikan pasangannya. Karena ya apa-apa aja udah dilarang gitu, nggak diperbolehin, mau ini nggak diperbolehin, mau itu nggak diperbolehin. Jika si pasangan melanggar atau berbuat hal yang dilarang pasangannya, itu pasti akan marah kan biasanya. Nah, dari hal marah ini kan nanti pasti akan timbul pertengkaran, dan itu lebih ke mengendalikan pasangannya. Seperti itu sih menurut aku. Dan yang ketiga, ini ada cemburuan yang over. Nah, oke lah, rasa cemburu itu merupakan bagian dari rasa sayang kan. Wajar dong kalau pasangan kita itu jalan atau
chattingan sama teman lawan jenis, itu pasti akan timbul rasa cemburu, dan itu wajar. Aku setuju dengan statement itu. Tapi yang nggak wajar itu ketika mungkin dalam sebuah organisasi ya, bagi yang masih kuliah atau masih sekolah, dan bagi teman-teman yang udah kerja, itu kerjasama atau mungkin komunikasi dengan lawan jenis, tapi si pasangan itu cemburu. Nah itu yang nggak baik, karena kalau udah dewasa lah, maksudnya kalau pemikiran udah dewasa, penyikapan udah dewasa, pasti ngerti lah yang harusnya dijadikan alasan atau bahan untuk cemburu itu seperti apa gitu. Kemudian untuk yang keempat ini yang paling parah sih menurut aku, yaitu kekerasan. Nah pokoknya sebisa mungkin hindari sih, maksudnya masih berstatus pacar aja dia udah berani main tangan, udah berani kasar, udah berani melakukan kekerasan gitu loh. Kita bisa bayangin nggak sih nanti kalau udah ke jenjang lebih serius, dia bakal lebih parah. Itu kan nggak menutup kemungkinan kan seperti itu. Oke, masih seputar tentang toxic relationship. Sebenarnya jika seseorang berada dalam toxic relationship itu antara dua hal. Yang pertama, orang itu emang sadar kalau dia sedang berada di toxic relationship. Tapi yang kedua, itu dia antara sadar dan nggak sadar gitu loh guys. Tuh, aku juga pernah punya pengalaman sih ya. Ini nggak tahu fix dikatakan toxic relationship atau mendekati ke toxic relationship. Aku pernah berhubungan sama cowok, ya oke lah, dia itu baik lah, nge-treat like a queen. Di awal itu benar-benar totalitas, tapi ketika ketika udah menjalin hubungan, penyikapannya itu lebih membawa dampak negatif sih daripada dampak positifnya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena ya yang mengamati, yang merasakan itu orang-orang terdekat aku, sampai mereka tuh kayak bicara gitu loh, kayak bicara ke aku langsung, kok kamu sekarang berubah, kok kamu sekarang lebih gini sih, dulu kamu nggak pernah gini. Dan aku jadi mikir gitu loh, awalnya sih ketika masih menjalin hubungan tuh yang kayak, oh ya kok aku gini ya sekarang, kok aku jadi gini ya semenjak sama dia. Sebenarnya sih sadar ya, waktu itu sadar, cuman sadarnya itu masih ngambang gitu loh, masih nggak sepenuhnya kan. Tapi baru sadar sesadar-sadarnya itu ketika udah putus, yang kayak ternyata gue pernah berada di hubungan toxic itu gitu loh guys. Dan ini pembelajaran banget sih ya buat teman-teman semuanya. Waduh, gak kerasa nih udah 10 menit aja ya aku temani sobat di rumah semuanya. Nah, dari yang aku sampaikan tadi, di sini aku ingin menyimpulkan nih sedikit bahwa dalam menjalin sebuah hubungan itu tentunya harus didasari dengan beberapa hal. Kedewasaan itu juga harus diterapkan gitu loh. Dan intinya aku ingin selalu berpesan nih buat sobat di rumah semuanya, harus tetap selalu waspada dan berhati-hati jika menjumpai cowok yang itu tuh lebih ke toxic, lebih ke merugikan, dan dampaknya itu buruk, dampak buruknya itu banyak gitu untuk diri kita. Itu sebaiknya harus diwaspadai sih sejak dini, sebelum semakin dalam sih ya, semakin jauh hubungannya, semakin dalam. Oke sobat, jadi itu dia tadi yang bisa aku sharing dan aku bagi di episode kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat ya untuk sobat di rumah, dan cukup ambil poin-poin baiknya saja. Pokoknya jaga selalu ya kesehatan kalian. Sampai jumpa di episode-episode menarik berikutnya. See you!